Halo, selamat datang pada video kedua saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi modul NetAcad 21.7.5 di GNS 3. Di video ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu tujuan video dan tujuan praktikum, persiapan, penjelasan topologi dan objektif praktikum, gambaran konfigurasi, dan terakhir bagian testing. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara umum apa saja yang dilakukan di GNS 3 tanpa masuk terlalu dalam ke detail konfigurasinya ya. Cuma apa aja yang bakal dikerjain di GNS 3. Oke, pertama tujuan video kita. Pertama untuk dokumentasi. Kedua untuk membantu orang-orang yang mengerjakan modul ini terutama pada GNS 3. Siapa tahu ada yang subscribe. Nah, itu. Walaupun yang dibahas cuma hal-hal yang umum aja, nggak sampai betul-betul konfigurasi. Selanjutnya tujuan praktikum, tujuannya belajar jaringan lah, yang pasti seperti membangun dan mengamankan jaringan. Lalu tujuan praktikum ini juga untuk membantu saya mendapatkan nilai lebih, siapa tahu dosennya nonton juga kan. Kemudian tujuan lainnya mengimplementasikan konfigurasi yang sudah dikerjakan pada Cisco Packet Tracer ke GNS 3 yang ini. Bagian objektif sama aja sih kayak mengimplementasikan ya. Kita lanjut. Oke, sebelum lanjut promosi dulu guys. Kalian bisa mendapatkan modul konfigurasi GNS 3 dan video tutorial lengkap yang sudah saya buat dengan cara donasi. Bisa melalui Saweria atau transfer dana. Lalu sertakan email pada kolom pesan ya. Nanti saya kirimkan modul dan akses videonya. Minimal donasi 10.000 sebagai bentuk support untuk channel ini. Terima kasih. Kita mulai dari persiapan dulu ya. Yang pertama pastikan GNS 3 sama GNS 3 VM-nya sudah terinstall. Kedua, pastikan KVM support available di GNS 3 VM statusnya true. Contohnya tuh kayak ini. Bentar ya. Kita buka. Nah, ini bagian true-nya ya. GNS 3 VM-nya. Oke, kita lanjut balik lagi. Oke, perangkat ketiga, perangkat Cisco, ASA, dan router sudah terinstall. Lalu install juga Firefox Appliance ya, untuk dijadikan web client nantinya. Kita masuk ke topologi. Topologi yang saya gunakan bentuknya seperti ini, disamakan aja kayak konfigurasi modul Cisco Packet Tracer. Lalu perkabelannya hubungkan dari mana ke mana, saya list di sini. Sedikit penjelasan, saya memakai router sebagai pengganti server. Alasannya bisa kalian baca di slide selanjutnya ya. Nah, bagian ini bisa kalian pause saja untuk bacanya. Lanjut kita ke objektif. Nah, objektifnya kalau di Cisco pakai tracer tuh ini objektifnya verify konektivitas dan explore the ASA. Artinya bisa connect kemana aja ASA-nya. Terus configure basic ASA. Ya, konfigurasi dasar ASA-nya lah sama ini security level. Pakai CLI command line. Terus configure routing address translation and inspection policy using CLI ini juga di ASA. Terus ini juga di ASA, DHCP, AAA dan SSH. Terus configure DMZ static NAT dan access list itu di ASA juga. Tapi karena kita di GNS 3 dan bagian routernya itu belum terkonfigurasi ya sama sekali. Jadi kita mulai dari
Harusnya kita konfigurasi routing dari router dulu ya, tapi kita di sini sesuaikan aja. Konfigurasi dasar ASA, security levelnya, terus konfigurasi routing dan NAT di ASA, hasilnya bisa ping nantinya. Terus konfigurasi routing di router berhasil semua, terkecuali di DM router server nanti ya. Nanti ada ininya juga. Hasil dari konfigurasi routing nantinya PCC bisa ping ke router 1, router 2, router 3, ASA, dan DMZ. Nextnya kita konfigurasi DHCP. Nanti ASA bisa memberi IP DHCP ke PCB. Terus lanjut ke AAA dan SSH. Nanti dikonfigurasi di ASA juga bisa diakses lewat router 3 nantinya. Terus static NAT untuk DMZ server dan akses list yang mengizinkan akses terbatas dari outside ke server DMZ dikonfigurasi di ASA. Terus konfigurasi AAA untuk DMZ, nantinya web DMZ bisa diakses oleh web client. Kita lanjut ke pembahasan konfigurasinya ya. Nah, di sini konfigurasi di router nanti ada ganti nama host, tambahkan user lokal kayak username dan passwordnya, terus mengamankan router kayak ini, nambahkan passwordnya aja sih. Terus konfigurasi IP address dan routing. Terus simpan konfigurasinya. Next kita ada konfigurasi ASA. Di sini agak banyak tugasnya. Ganti nama host, tambahkan user lokal, tambahkan domain name, tambahkan password, tambahkan konfigurasi IP dan security level. Nah, bagian security level itu dikonfigurasi barengan sama mau nambahkan IP address. Selanjutnya tuh bakal kita routing, terus nanti DHCP server. Selanjutnya konfigurasi AAA dan SSH. Lalu kita set DMZ, NAT, dan access list di ASA. Lanjut kita ke konfigurasi server DMZ. Nah, di sini cuma ada beberapa juga, cuma di sini agak ringan aja sih. Kita ganti nama host, konfigurasi IP address dan routing, terus konfigurasi HTTP servernya, buat akun untuk login, terus konfigurasi AAA. Itu aja, nanti disimpan ya, jangan lupa disimpan. Terus bagian konfigurasi PC sama web clientnya, bagian PCB nanti tinggal request IP DHCP aja, terus PCC nanti konfigurasi IP secara statik, jadi nanti ditambahkan sendiri. Terus web client juga konfigurasi IP secara statik, kemudian tinggal akses web servernya deh. Oke, untuk ayo praktik ini kita nggak praktik konfigurasi. Sekali lagi, untuk proses konfigurasi secara detail videonya akan saya privat. Nah, itu bisa diakses melalui donasi guys, atau akan dibuka jika sudah mencapai 100 subs lah. 100 subs kurang boleh lah, jadi kalian subscribe lah kalau mau ini. Terus kita lanjut pada bagian testing. Ini kita bakal praktik ya nanti ya, untuk memastikan konfigurasi berjalan bisa melakukan testing di bawah ini. Nah, ini kita testing ya, kita mulai dari uji ping dulu ya. Kita ke desktop 1, ini kita nyalakan dulu semuanya. Kita mulai dari asanya tadi, ini kita enter, kita tunggu ya.
Oke, masih loading ya, agak lama. Oke, di sini udah bisa akses, kita enable dulu. Pakai in aja, terus masukkan password. Nah, di sini kita udah bisa ping. Kita mulai dari ping router 1 dulu ya. IP router 1 ada dua. Yang pertama 209.165.200.225. Terus IP kedua 10.1.1.1. Oh no, terus deh. Oke, kosong kosong. Tapping 10.1.1. Udah bisa, kita lanjut ke ping kotak 2 10.1.1.2. harusnya bisa. Kita lanjut ping ke masih di router 2 pakai IP yang kedua. Bisa kita lanjut ping ke router 3 10.2.2.1. IP pertama bisa, kita lanjut ke IP kedua 1.2.1.3.1. Nah, karena di sini kita udah konfigurasi PCC sama web clientnya, itu kita ping juga ping 1.2.16.3.3 untuk PCC. Oke, bisa kita lanjut ke ping web clientnya ke titik 100 kalau nggak salah. Nah, bisa. Oke, objektif 1 di router di modul Cisco itu udah bisa. Kita selanjutnya ke IP DHCP ya. Kita ceknya, kita ada dua cara. Yang pertama, kita cek dulu dari PCB. Udah dapat IP belum? Oke, di sini kita bisa show IP. Nah, di sini nggak ada ya. Kita cek aja pakai, kita request saja pakai IP DHCP. Oke, udah dapat IP, kita show IP. Nah, ini sudah bisa ping ke ASA, ke gateway-nya ya, 1.1.1. Oke, udah bisa. Next, kalau ngecek dari ASA-nya, kita bisa show DHCP tadi itu. Show DHCPD statistik. Show DHCPD statistik. Nah, di sini ada DHCP request. Jadi bertambah dia. Misalnya coba kita clear deh. Clear IP. Terus kita cek lagi di ASA. Coba kita request lagi IP DHCP.
IDHC. Coba kita cek. Nah, itu dia bertambah. Udah 2 kali request. Oke, objektif pada DHCP udah bisa. Kita lanjut ke uji akses dengan SSH di router 3. SSH -l admin terus IP ASA. Oke, kita lanjut. Ini kita minimal saja, kita router 3. Kita enter. Masukkan password. Kita enable dulu. Nah, pada uji SSH ini saya akan menampilkan proses login aja ya, karena kita nggak perlu konfigurasi tambahan di ASA-nya. SSH -l admin 209.165.200.226. Passwordnya kalian masukkan password di ASA tadi. Nah, di sini hostname-nya udah berubah, artinya sudah bisa masuk ke ASA. Ini coba kita show ini deh. Show DHCPD statistik untuk ngecek ini tadi. Nggak bisa, enable dulu ya. Enable. Ini kita masukkan Cisco. Nah, coba kita show DHCPD statistik. Nah, sama kayak ASA tadi. Ini kita kalau mau keluar kita exit aja. Oke, udah log off, artinya kita udah berhasil bagian objektif SSH sama AAA-nya. Next, kita akses testing bagian akses web DMZ di web client. Kita ke desktop 1. Ke web client, kita klik konsol. Oke, udah ada ya. Ini kita kecilin dulu. Kecilin lagi. Kita cek dulu IP-nya pakai IP. Oke, pakai fconfig ETH0 sama root min n. Oke, kita coba aja langsung ininya ya, karena udah ada IP-nya juga. Kita coba 201. Untuk cobanya http://209.165.200.227 IP DMZ servernya. Nah, pas di sini diminta username, kita min Cisco N55, kita klik OK. Nah, nanti akan berubah kayak gini, artinya accessing Cisco DMZ server berhasil. Ini kita bisa, artinya objektif kita udah selesai ya. Tuh AA-nya tadi itu adalah proses loginnya tadi. Udah selesai sih tahap testing kita. Ini kita matikan dulu ya. Untuk power off. Bisa kita minimas aja.
Mungkin kalian bertanya ya, kenapa SSH di router 3, kenapa nggak di perangkat lain kayak router 1, router 2, router 1 sama router 2. Dan kenapa nggak di PC, kenapa nggak di web client gitu. Kalian bisa baca pada slide selanjutnya. Ini tinggal kalian pause saja. Selanjutnya ini, lalu kenapa nggak di router lain, uji akses SSH kliennya. Oke. Ya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media saya juga. Jika ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.